Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Desa atas paparan materinya. Baik Bapak Ibu ya, beberapa poin bisa kita highlight ya dari paparan sumber kita yang ketiga ini. Jadi lebih banyak ke testimoni ya. Jadi bagaimana kalau kita lihat tadi ya, beliau menyampaikan bahwa proses migrasi dari sistem yang manual atau tradisional ya dari Excel misalnya ke sistem ERP Odoo ini di dalamnya ada tantangan tersendiri ya, seperti yang disampaikan Mas Desa, dan itu tidak mudah ya. Tetapi bukan berarti kita kemudian menghindar ya dari proses digitalisasi ini, karena digitalisasi UMKM ini adalah satu keniscayaan. Ya. Dan tadi kita lihat juga bahwa di dalam implementasi ERP Odoo ya, terutama di sektor UMKM ini memang membutuhkan tahapan-tahapan. Jadi di situ selain awareness dari semua bagian di dalam sebuah unit UMKM ya, dibutuhkan juga komitmen ya, terutama dari top manajemen ya, top level manajemen. Oke, di sini kita gunakan waktu yang ada ya, Bapak Ibu, untuk kita elaborasi lebih dalam ya beberapa pertanyaan. Kita jadi sekarang masuk ke segmen kedua ya, yaitu segmen tanya jawab. Jadi di sini saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu para peserta webinar bahwa untuk bertanya Bapak Ibu bisa pertama menghidupkan fitur raise hand ya, kalau ingin disampaikan langsung secara lisan di Zoom meeting ini, raise hand, atau yang kedua bisa dengan menuliskan di kolom chat ya. Di situ saya sudah sampaikan untuk memberikan tanda dulu, tanda tagar, kemudian dituliskan tanya huruf kapital semua, dilanjutkan dengan isi pertanyaannya. Ya, atau yang juga nanti mungkin saya minta tolong kepada panitia, jika dari YouTube live streaming ya ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat Zoom meeting. Oke ya. Jadi silakan kepada Bapak Ibu, semoga masih semangat ya semuanya ya. Kita coba elaborasi lebih dalam ini ya tentang baik secara perspektif akademisi ya dari narasumber yang pertama, juga perspektif praktisi sebagai developer yaitu narasumber yang kedua, dan juga dari user ya dari narasumber yang ketiga. Oke, saya berikan kesempatan dulu untuk penanya yang menggunakan fitur raise hand ya, yang bisa menyampaikan langsung. Apakah ada? Mungkin bisa dibantu oleh panitia. Apakah ada yang mau menyampaikan langsung? Nanti bisa di unmute ya mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, raise hand atau unmute mikrofonnya ya. Silakan. Baik, di sini ada Pak Ahmad Mujadid. Pak Ahmad Mujadid, silakan di-unmute Pak, mic-nya. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya paparan mengenai aplikasi ERP berdasarkan sistem Odoo ini. Memang open source itu dibutuhkan untuk terutama untuk dunia UMKM. Hanya saja memang kita lihat tadi di matriks yang disampaikan ya oleh narasumber, itu ada titik temu antara atau irisan antara kapan kita harus masih bisa hidup, kalau pakai bahasa saya itu masih bisa hidup dengan Odoo, atau sudah harus pindah ke enterprise yang lebih besar gitu, seperti aplikasi Oracle atau SAP. Nah, mungkin pembicara bisa narasumber bisa menyampaikan, terutama dari Arkana ya, itu apakah ada hitung-hitungan kapan titik break even point itu kita masih bisa hidup dengan Odoo, kapan kita harus pindah ke SAP atau Oracle? Itu aja pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab langsung aja ya para narasumber yang terkait. Silakan. Mau narasum yang mana dulu nih? Mungkin Mas Jonan dulu atau
Pak Agung, Ya, silakan Pak Agung. Pak Agung dulu, silakan Pak Agung. boleh, Pak Agung. Pertanyaannya bukan ke saya, tapi oke lah, Iya, lebih nggak ke Mas apa-apa. Junan, ya. Sebenarnya ke Mas Junan ya. Iya. Tapi Pak Yusuf, Pak Yusuf tadi ya, Pak Ahmad menjadi. Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Pak Jadi Ahmad. pengalaman saya gini Pak Ahmad. Mungkin agak berbeda dengan yang lain ya. Saya sudah pengalaman di Oracle HP. Dan Odoo ini tidak kalah. Oke. Ya tidak kalah. Karena open source. Bukan masalah open source-nya, dia dikustomisasi dan dia akan mengikuti perkembangan. Salah satu ciri khas dari open source adalah dia adaptable teknologi. Ya. Beberapa perusahaan bahkan pindah dari SAP, Oracle, kemudian ke Odoo. Tapi tentunya saya ingin mengatakan bahwa nggak ada sesuatunya yang hero sama sekali tidak. Kalau perusahaannya sudah besar sekali multinasional, lah mungkin itu bisa lah. Tapi kalau secara umum saya kemarin ada suatu implementasi dealer informasi dari kasus-kasus misalkan motor dan sebagainya itu masih 200-an cabang itu masih oke. Ya. Beberapa kalau kita lihat di Odoo di pusat itu bahkan di Odoo Belgia itu bukan perusahaan-perusahaan multinasional juga memakai Odoo. Ya. Jadi nanti mungkin Mas Junan bisa nambahin ya. Saya lebih cenderung kenapa memakai Odoo dan kedepannya itu adalah dari segi kemandirian karena dia open source. Tapi tadi saya lihat ada beberapa Pak ini gratis nggak gitu. Jadi mohon dibedakan antara gratis dan open source. Ya walaupun hampir 90%, nanti 95% lah, itu adalah free, gratis ya. Tapi ujung-ujungnya adalah namanya tidak vendor lock. Jadi terus bisa berkembang. Ya. Dari saya itu aja. Silakan kalau ada tambahan dari Mas Junan. Iya, kalau pengalaman saya itu tergantung sih sebetulnya Pak. Kita mungkin bisa ditanyakan juga ke implementasi Oracle di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Yang setahu saya semuanya nggak ada yang mulus-mulus aja. Pasti antara ada sebagian modul yang nggak dipakai atau sama sekali nggak dipakai semuanya. Dan kalau kita lihat Odoo sendiri tadi betul kata Pak Agung, dia mengikuti perkembangan zaman. Jadi Odoo pas pertama kali dibuat itu dia menggunakan Python versi 2. Sekarang dia sudah sejak Odoo 12 dia pakai Python versi 3. Kemudian untuk database-nya dari 2014 saya pakai Odoo dia masih Postgre versi 9,4. Sekarang udah pakai Postgre versi 10,5. Nah, dari sisi infrastrukturnya aja kita bisa lihat perbedaannya antara Postgre dulu sama Postgre sekarang. Postgre sekarang udah banyak improvement, prosesnya jauh lebih cepat, sehingga itu berdampak terhadap Odoo. Nah, kalau kita lihat Odoo itu dia pernah waktu dia launching versi 13 yang terbaru itu, dia bilang untuk beberapa metode seperti kayak lagi search atau lagi browse itu dia bisa sampai 4 kali lebih cepat daripada versi 12. Yang versi 12 itu jauh lebih cepat daripada versi yang 11 dan seterusnya seperti itu. Jadi kedepannya Odoo dia nggak berhenti berinovasi. Ya tentunya ERP lain juga terus berinovasi. Tapi bedanya Odoo dengan ERP lain adalah dia open source. Dia menggunakan sarana komunitas, dia berbasis komunitas, sehingga itu yang membuat pertumbuhan dia jauh lebih cepat daripada ERP lain. Dan ini nggak cuma di ERP, semua bisnis saya rasa ancaman terbesar bagi perusahaan-perusahaan besar itu adalah yang berbasis open source. Baik, terima kasih Pak Jonan, cukup menjawab ya pertanyaan saya. Sama-sama Pak. Ya, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmad Mujadid ya atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, saya sekarang berikan kesempatan untuk yang tadi menulis di kolom chat ya. Jadi saya sampaikan dulu, jadi kita variasi antara yang
raise hand dengan yang menulis di kolom chat. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Yusuf SE MAK ya. Beliau menanyakan apakah software ERP Odoo nantinya dapat digratiskan 100%, kemudian apakah kelebihan dan kekurangan dari software ini, dan juga apakah untuk mempelajari software ini secara lebih dalam harus melalui mentor ya. Demikian, terima kasih. Ini kira-kira alamatnya ke siapa nih? Ke Mas Junan atau? Ya, mungkin saya dulu, Pak. Oh, ya, Pak mungkin Agung, saya jawab silakan. dulu. Ya, lebih enak. Jadi yang pertama, saya sampaikan. Jadi sistem informasi itu kenapa dulu ada proprietary? Dulu itu sebenarnya software itu adalah embedded pada suatu alat, jadi tidak diperjualbelikan. Tapi karena perkembangan muncullah proprietary. Nah, proprietary itu copyright lawannya copyleft. Copyleft itu adalah ya gini, ceritanya gini. Ada satu pemahaman gini, kenapa ilmu kan nggak bisa diperjualbelikan? Kenapa ada seseorang yang kemudian mengaku-ngaku menjadikan ilmu gitu? Bahasa nggak bisa diperjualbelikan gitu ya. Dan sebenarnya kita secara nggak langsung itu tuh pakai konsep teknologi browser itu itu kan sebenarnya suatu temuan yang kemudian disotohkan lah kira-kira gitu ya. Saya melihatnya ada sebenarnya konsep open source itu lebih banyak saya melihatnya kayak amal jariah. Ya, amal jariah nambah satu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu Linux atau GNU Linux itu di awalnya itu dia cuman 100 membuat 100 baris. Namanya Linux. Nah, di Linux itu terus kemudian dia bilang, "Oh, ya sudah, ini tak anu aja lah, silahkan kalau mau ambil silahkan mau pakai gitu." Dan akhirnya orang bisa menambah seterusnya seperti tadi. Nah, yang mengontrol itu adalah komunitas. Apa bisa terjadi bisa salah? Ya pasti bisa salah ya. Tapi kontrolnya bisa juga jadi cepat. Dan dari pengalaman, keamanan juga lebih tinggi. Jadi jangan salah, server yang ada di dunia itu hampir 90% itu adalah pakai Linux. Dan itu free sampai sekarang. Atau open source saya mengatakan gitu. Masih open. Ya. Saya juga pemakai Linux, terutama Ubuntu hampir 25 tahun. Dan saya yakin Bapak-Bapak mungkin bisa tahu banyak ahli-ahli yang lebih ahli tentang Ubuntu itu. Nah, mereka itu, kalau itu, Rito Stallman dan sebagainya itu, dia mengatakan bahwa, tolong dibedakan antara free. Dia bilang free not as a beer, but free adalah a freedom of knowledge. Jadi gitu, bukan free gratis minum bir, karena ini budaya mereka seperti itu. Tapi adalah kita bebas menyampaikan ilmu ya di-sharing, tidak boleh. Nah, mungkin pertanyaannya kemudian ada dua gitu ya. Satu, apa free terus open source terus ya? Ya, tapi tidak ditampik juga pengalaman bahwa pengembangan itu di UDU 87 itu dulu itu ada satu versi doang, tapi berkembang ke 8 masih 8. Begitu 9 10 sudah agak pecah. Jadi nanti kemudian ada community dan enterprise, versi enterprise. Jadi kalau community pakai aja. Dan Anda boleh itu. Anda boleh memakai dan memberikan masukan, mentranslate dan macam-macam. Ya, ada juga yang enterprise juga, it's okay. Walaupun walaupun berbayar tetap dia open juga. Ya. Jadi itu. Terus kemudian pertanyaannya itu kan gini. Kalau gitu nggak bisa cari duit, ya bukan gitu. Bahasa misalkan gini lah, ambil contoh gambaran login ini. Tidak boleh ada yang mengaku bahasa Inggris itu punya siapa gitu, kasarnya gitu ya. Tapi kita kan bisa membuat usaha untuk dengan menggunakan bahasa Inggris, misalkan les bahasa Inggris, TOEFL dan sebagainya. Nah ini yang kemudian digunakan untuk orang-orang yang berbisnis itu, seperti Android itu sebagainya. Sebenarnya di situ ada bisnis juga. Tapi polanya aja yang mungkin berbeda. Gitu. Jadi mungkin terlalu bedakan. Terus kemudian apakah perlu mentor? Ini menarik. Ya tentunya semua ada mentor. Nggak ada yang kemudian tahu-tahu bisa gitu, nggak mungkin. Oleh karena ini saya itu ada dua kaki gitu ya. Satu kaki saya di praktisi, satu saya itu di akademis. Memang passion saya seperti itu. Nah seringkali banyak sekali teman-teman konsultan UDU itu menanyakan, Pak, saya tolong carikan
orang-orang yang bisa, pasar Odoo itu sangat besar, atau ERP itu sangat besar. Tapi di lain pihak, akademis itu juga masih ada gap. Sehingga saya sekarang ini terus sudah hampir 3 tahun, 4 tahun ini mendukung semua akademis kita di Indonesia gitu ya, untuk bisa memakai Odoo ini gitu ya. Dan ini sudah kita buktikan di teknik industri Pancasila. Untuk Pancasila ini tadi saya sampaikan, kita ada lab, mungkin Pak Gaman nanti bisa sampaikan foto-fotonya. Kita ada labnya pakai Odoo, di situ kemudian ada prakteknya menarik karena kita menggunakannya itu kemasan-kemasan bekas. Dulu saya pikir gini, waduh saya kalau mensimulasikan Indomaret, Alfamart jual dan sebagainya, supply chain itu kok mahal gitu ya. Gimana kalau supaya bisa murah gitu ya? Karena akhirnya kumpulan kemasan-kemasan bekas. Dan alhamdulillah semua itu bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian kerjasama dilanjutkan lagi dengan kemudian ada SKKNI. Ini PR lagi juga. SKKNI memang saya sebagai salah satu pendukung. Tapi sebenarnya ini memang PR sangat besar. Kenapa? Baru 4 tahun kemudian itu ada SKKNI, ada LSP-nya. Dan itu satunya ya di Pancasila saya sampaikan. Ya, dan saya mengajak untuk semua untuk kemudian memakai SKKNI tersebut. Di situ ada hampir berapa? 12 atau berapa gitu ya. Itu ada job title atau skema. Ya. Ada skema dan kemudian kita dan kita berbeda. Jadi kalau misalkan Bapak mau mentor ya bisa masuk ke universitas atau kemudian konsultan atau sebenarnya kalau Anda nggak mau kasarnya mau repot dikit, mencoba juga nggak apa-apa juga. Saya pernah ada usahawan yang dari Jogja, dia ngerti komputer, coba aja, kan triability, lama-lama ya bisa, gitu. Nah, menariknya juga ke depan ini sudah dikembangkan, sudah nyambung ke BUMDes. Ini BUMDes kan juga hampir sama enterprise, tapi levelnya desa, dan itu kan juga butuh pendampingan, butuh suatu sistem yang terintegrasi. Ya, Anda juga bisa masuk ke namanya Odoo Komunitas Indonesia di Telegram. Mungkin nanti bisa di-sharing lah. Itu bisa sangat membantu di sana. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung atas jawabannya. Selanjutnya mungkin Mas Jonan bisa bantu karena ini terkait dengan proses adopsi ya ERP UMKM. Apakah perlu mentor atau apakah ada trik and tipsnya gitu? Silakan Mas Jonan. Ya, tadi kalau soal pertanyaan, ini kaitan juga sih. Open Odoo itu gratis atau enggak sih? Kalau menurut saya ini mungkin agak beda sama Pak Agung. Jadi untuk produknya sendiri gratis, softwarenya sendiri gratis, beda sama software yang berbayar. Tapi yang mahal adalah ilmunya. Nah, itu yang kita jual dulu, yang saya jual dari zaman saya lulus kuliah tahun 2014 sampai 2018. Saya kerja sebagai freelancer, itu saya menjual jasa saya untuk customize Odoo, untuk mendevelop Odoo. Nah, itu yang dibayar orang. Tapi kalau kita mau download Odoo-nya sendiri, itu gratis. Bapak Ibu bisa langsung masuk ke website-nya Odoo, kita langsung download Odoo-nya, terus kita langsung install, udah. Tapi kan cara pakainya kan how to use-nya, terus modul apa sih yang cocok buat saya. Nah, itu kan yang nggak semua orang bisa. Makanya ada banyak beberapa vendor-vendor Odoo yang menawarkan jasa itu. Tapi kalaupun mau semangat gitu ya, mau belajar sendiri, itu juga bisa. Karena sudah banyak tutorial Odoo dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Itu tinggal di Google aja, tinggal dicari, semuanya udah ada. Cuma kan orang punya waktu untuk menjalani bisnis sambil belajar untuk cara pakai Odoo. Gitu aja sih masalahnya. Kalau memang dia ada waktu ya silakan aja, dia bisa belajar sendiri, atau dia mau konflik sendiri, atau bahkan dia mau custom sendiri juga bisa kalau dia bisa programming kan. Tapi kalau memang dia nggak ada waktu ya, makanya ada freelancer, ada vendor untuk perusahaan, dan lain-lain. Oke, terima kasih Mas Jonan atas jawabannya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Desa ini pengalamannya sebagai user ya, bagaimana tuh? Apakah memang Odoo ini ya secara khusus Odoo ya, secara umum ERP sistem
Itu bagaimana? Apakah memang perlu belajar membutuhkan mentor atau trainer atau bagaimana? Silakan. Iya, emang butuh ya, karena kan emang suatu apa yang harus dipelajari juga soalnya. Jadi memang misalkan apalagi sebelumnya menggunakan sistem yang lain, kemudian pindah ke Odoo ya, tentu dari beberapa pihak user-user yang menggunakan itu, misalkan divisi accounting, divisi finance, divisi HR, tentu harus belajar lagi ke Odoo untuk yang menggunakan Odoo, karena memang ada bagian-bagian tertentu yang berbeda, mungkin dari tampilannya. Tapi kalau misalkan untuk request-nya sendiri, untuk permintaannya sih sebenarnya semua perusahaan ya sama sih, permintaannya paling yang berhubungan dengan accounting, laporan, keuangan, terus pajak, HR, semua yang digunakan di dalam sistem ya basicnya sama sebenarnya, cuman hanya mungkin tampilannya aja yang berbeda. Tapi juga Odoo ini lebih simpel dibanding sistem-sistem yang saya pernah coba sebelumnya ya. Mungkin pengalaman saya pribadi sih, karena emang ya gampang sih ketika dipelajari itu, nggak ribet lah. Pokoknya training sekali sih yang langsung bisa sih. Tinggal dibikin poin-poinnya aja, nanti berikutnya tinggal ngikutin aja nih next-nya tahapnya begini, udah ya simpel lah. Baik ya, terima kasih sharing Mas Desa ya. Jadi mungkin itu apakah sudah menjawab pertanyaan Saya nambahin dari dikit ya, saya nambahin dikit. Pak, saya sering kali ya ada suatu teman saya itu juga ketika saya kasih Odoo gitu ya, mungkin ikut di sini ya, mungkin Joni itu, itu ternyata dia pakai itu digunakan, saya kaget tuh, offsite belajar sendiri, terus bisa dipakai di warung di Cianjur, ayam bakar gitu ya, ini nyambung gitu ya, jadi ini saya lihat nih Joni ini masuk juga di sini, mungkin bisa disampaikan juga ceritanya bagaimana suatu proses belajarnya Odoo juga gitu. Silakan, tadi sudah dimention salah satu peserta, mungkin Mas Joni bisa sharing, boleh? Mas Joni atau Pak Joni Hendrawan, apakah ya sudah lewat nanti sambil mungkin baru mencari itu. Oke, pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan sama Pak Mas Junan tadi, ya bisa kalau misalkan belajar sendiri bisa, karena room untuk implementasinya besar. Dan jangan salah, itu owner dari atau UMKM itu salah satunya adalah faktor coba-coba itu. Dan itu kompatibel pada produknya sendiri. Nah, teman yang jadi masalah kemudian ya tadi mau nyoba-nyoba terus, apakah punya waktu atau sebagainya misalkan. Nah, itu yang lain cerita lagi, topik lain lagi. Oke, silakan Pak Gamak, kalau nggak ada apa lagi. Baik. Ini tak lihat ada beberapa yang chat ini menarik juga itu. Betul Pak, sudah saya list, sudah saya tampung. Baik, sekarang kita variasi lagi ya ke peserta yang mau langsung bertanya melalui fitur raise hand, silakan, atau tinggal di unmute mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu para peserta. Jika tidak ada, saya bacakan lagi pertanyaan. Ada satu, Pak. Dari Lana Delviari itu udah raise hand. Oke, baik, sebentar. Silakan di unmute aja. Mana tadi? Boleh tanya Pak? Boleh, silakan. Iya, boleh tanya. Dari Pak Saifuddin, silakan Pak Saifuddin. Iya. Terima kasih Bapak. Ini menarik ya, di sisi kita ini jadi Odoo ya, jadi ERP dengan Odoo. Memang kita biasanya kan mau belajar pakai Oracle maupun SAP, kita dananya terlalu besar mungkin begitu ya. Jadi betul. Jadi kita menarik. Jadi kita ini kalau misalkan yang mau tanya ini, yang kalau usaha kecil menengah itu yang sangat kecil ya, itu pengen menggunakan Odoo, itu apa keuntungannya dan apa kerugiannya? Mungkin itu yang satu pertanyaan. Pertanyaan kedua yaitu kalau kita mau mendevelop Odoo ya,
Itu kalau kita mau membayar tadi kan secara online tadi itu ada apa Mas Yesa tadi ya pengen pembayaran secara online. Nah itu gimana caranya kita itu kerjasama dengan bank supaya caranya itu supaya kita bisa menggunakan kartu kredit ataupun PayPal. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih Pak Safidi. Mungkin ke Mas Jonan langsung sepertinya ya. Ini ya, komparasi Odoo dengan SAP dan Oracle ya? Iya, betul. Oke. Ini dari sisi software development mungkin saya jawab ya. Pertama, Oracle mungkin dia lebih sulit untuk di custom. Jadi ketika ada perbedaan antara Oracle dengan bisnis proses kita, itu nggak serta-merta kita bisa langsung menyesuaikan Oracle dengan bisnis proses kita. Umumnya pasti kita yang menyesuaikan dengan bisnis proses yang ada di Oracle atau SAP. Nah, kalau Odoo plusnya kita bisa dengan lebih mudah untuk menyesuaikan Odoo dengan bisnis proses kita. Dan di Odoo sendiri dia ada marketplace. Nah, mungkin ini yang nggak ada di SAP dan Oracle. Jadi kalau Bapak buka Odoo atau di search di Google Odoo spasi apps, itu nanti di situ ada apps-apps yang dibuat oleh siapa aja bisa membuat apps, kayak Play Store lah. Jadi semua orang bisa develop apps, kemudian di-upload ke Play Store. Nanti ada yang gratis, ada yang berbayar, itu bisa di-download semuanya. Ketika kita butuh satu fitur, kita bisa tinggal langsung cari di marketplace tersebut sebelum kita custom, karena biasanya yang sudah masuk di situ tuh ada reviewnya, jadi kita bisa lihat menurut orang itu komen-komennya seperti apa gitu. Nah, kalau untuk kekurangannya Odoo dibandingkan dengan sistem-sistem lain itu, kalau menurut saya ada di kecepatan database-nya. Jadi memang PostgreSQL sendiri itu kan dia ada dua versi, ada yang versi enterprise sama yang versi community. Yang dipakai Odoo versi community. Nah, bedanya dengan ERP lain, pasti dia dari sisi database sendiri, dia pakai yang versi enterprise, jadi makanya juga udah bayar, sementara Odoo kan kita nggak bayar untuk database-nya. Jadi dari sisi itu mungkin yang membuat ERP lain itu lebih unggul daripada Odoo. Kemudian dari sisi fitur, mungkin kalau berdasarkan pengalaman saya, Odoo itu kuat di bisnis distributor. Jadi kalau klien-klien saya yang dari bisnisnya industri distribusi itu semuanya rata-rata hampir nggak ada custom dari sisi supply chain. Tapi ketika kita masuk ke industri manufacture, itu pasti akan ada banyak custom di situ. Jadi kalau ternyata bisnis Bapak di bidang manufacture, kalau saran saya itu harus direview lagi, kira-kira kebutuhannya seperti apa, ngobrol sama vendornya Odoo, kira-kira bisa di-provide atau enggak kebutuhannya, kemudian baru di-compare dengan ERP-ERP yang sudah mature yang lain. Seperti itu, Pak. Baik, yang ada untuk tambahan? Ya. Iya, silakan, mungkin tadi Mas Desa di-mention ya. Iya. Silakan Mas Desa. Mas Desa bisa menambahkan? Tadi pertanyaannya soal ini ya, payment ya? Ya, betul. Ya. Mungkin saya bantu jawab ya. Cara kerjasamanya dengan bank barangkali gitu. Ya, Arkana sendiri sudah pernah bekerja sama dengan Bank BCA. Jadi kita ketika ada payment masuk ke dalam bank kita itu kita nggak usah ngupdate invoice kita. Nah itu pakai virtual account. Jadi ketika kita generate invoice dari Odoo, kita validate invoice, nanti otomatis dia akan mengenerate nomor virtual account sesuai dengan customer-nya. Kemudian ketika kita kirim invoice-nya ke customer, disitu kan tertera nomor virtual account-nya, nanti customer langsung transfer ke nomor virtual account tersebut. Nah itu nanti akan dikirim oleh sistemnya BCA ke sistemnya Odoo. Nanti Odoo akan menerima ada request API dari sistem BCA. Nah, ketika sudah masuk ke Odoo, nanti Odoo langsung memproses payment tersebut. Jadi nanti status invoice itu langsung berubah jadi paid.
dari sisi user nggak perlu input payment lagi di dalam sistem Odoo. Nah, kemudian untuk proses bank reconcile, biasanya kan kita melakukan prosesnya manual. Jadi kita download versi CSP-nya dari internet banking, BCA, kemudian kita upload ke Odoo. Baru nanti kita proses manual rekonsiliasi di dalam Odoo. Nah, kalau yang pernah kita lakukan itu, kita langsung menarik data CSP itu dari bank BCA langsung masuk ke Odoo. Jadi secara periodik, Odoo narik dari BCA, nanti langsung masuk ke dalam Odoo, baru ntar diproses rekonsiliasinya manual di dalam Odoo. Ya, itu mungkin yang memudahkan juga dari situ. Silakan Mas Desa mau menambahkan. Ya, sama sih sesuai dengan sejalan dengan Mas Junan tadi. Memang lebih gampang karena hasil CSV tadi kan biasanya kalau dari bank statement kan muncul tuh langsung kelihatan berapa satu periode kemarin, 1 bulan kemarin muncul CSV filenya, kemudian langsung di input ke dalam Odoo. Nah itu otomatis gitu, jadi kita nggak perlu lagi nginput satu-satu dari bank statement, tapi langsung hasil CSV filenya langsung di-upload ke Odoo. Mungkin itu sih yang bikin simple dalam reconcile juga. Tinggal nanti dari Odoo, tinggal kita konfirmasi bahwa oh ya ini sesuai dengan transaksi yang udah kita lakuin, sama yang di dalam bank uang yang masuk juga udah sesuai, udah tinggal kita confirm aja. Gitu. Mungkin. Oke. Terima kasih. Apakah dari Bapak Agung ada tambahan, Pak? Nggak ada. Ya mungkin seperti itu tadi sampaikan. Ya, baik. Oke, terima kasih. Penanya berikutnya tadi yang sudah resen ya, Ibu Lona atau Mbak Lona. Silakan Mbak, di-unmute mikrofonnya. Ya Pak, sudah kedengaran suaranya Pak? Ya, kalau bisa sih dinaikkan ya volumenya. Oke. Perkenalkan, nama saya Lona Delciari dari Universitas Andalas. Mungkin pertanyaan saya tidak terkait dengan Odoo, Pak, tapi lebih ke bagaimana ERP-nya sendiri. Tadi disampaikan bahwa untuk UMKM di Indonesia sendiri yang telah menggunakan Go Digital itu baru sekitar 13%. Sedangkan untuk ASEAN itu sudah mencapai rata-rata 40%. Kira-kira kendala dari UMKM yang ada di Indonesia itu sendiri apa ya Pak, untuk mengaplikasikan Go Digital ini? Dan selanjutnya, bagaimana kita dalam mensosialisasikan ERP ini kepada UMKM yang agar dapat dengan mudah mereka pahami gitu, karena mungkin kebanyakan dari UMKM ini tidak memahami apa itu ERP sendiri. Sekian Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Lona ya. Dari Andalas ya. Ya, ini menarik nih. Iya Pak. Mungkin lebih ke Pak Agung ya ini. Ya, ini menarik. Terima kasih dari Andalas ya. Tapi ya, yang perlu saya sampaikan gini. Ya, kendala tadi saya sampaikan macam-macam. Ada sumber daya manusia, ada teknologi aksesnya, ya yang terbatas dan sebagainya. Nah, tapi yang kemudian terpenting adalah salah satu mensosialisasikan seperti ini. Ya, saya nggak ambil jauh-jauh lah. Misalkan contoh ya, pemerintah itu sudah menggratiskan ya, kalau nggak salah menggratiskan di Pandi namanya website untuk UMKM. Ya, itu ternyata yang daftar itu sedikit. Ya, padahal sudah daftarin macam banyak-banyak itu sedikit sekali. Nah, ini memang tadi saya sampaikan salah satu problemnya itu kan ini volume dari UMKM itu kan besar sekali. Dan saya yakin semua pasti mempunyai peran yang bermacam-macam. Ya, ada yang khusus di bagian pemerintahan, ada yang bagian memang minat di entrepreneurship, pelakunya, pendampingan itu banyak sekali. Ya, memang masih banyak, PR-nya masih banyak. Termasuk tadi salah satunya namanya laporan keuangan itu sangat kecil. Itu biasanya orang akuntansi memberikan kesadaran karena ujung-ujungnya mau nggak mau ada laporannya, gitu ya. Nah itu umum seperti itu. Memang jauh. Kalau saya katakan kalau di India gitu ya, itu seiring dengan tingkat pendidikan atau literasi pendidikan literasi tentang digital tersebut. Ya, kita memang tapi kita kan juga bergerak terus ya, walaupun mungkin karena perkembangan sangat cepat ya, kita bergerak
Misalkan sekarang udah pakai Instagram, ya, kemarin, dan ini kan sekarang dipaksa. Saya ada suatu pengalaman ya di Tanah Abang gitu. Jadi kita percaya bahwa ketika ada tekanan pasti ada energi yang lain gitu ya. Selama kita mau belajar. Jadi kemarin yang di Tanah Abang misalkan gitu, banyak yang kemudian nggak bisa jualan atau di mana-mana nggak bisa jualan tadi yang tahu tadi. Terus kemudian dia belajar, yang dulunya nggak belajar membuat Instagram, kemudian dia membuat Instagram, sharing gitu ya. Nah itu kan menarik, suatu pembelajaran juga. Cuman kemudian ke depan harus ada suatu roadmap yang jelas, karena Instagram bagus, tapi media sosial, bukan suatu sistem. Ya walaupun ya Instagram sekarang ada fitur-fitur untuk masuk ke invoice dan sebagainya, ya. Tapi kalau kita secara sistem tuh ERP menjadi yang end. Jadi biasanya mainnya adalah e-business, e-commerce, kemudian adalah ERP. Memang kemudian ERP ini kita terus tekankan terus. Sebenarnya ini bukan ilmu yang baru, ini sebenarnya sudah hampir, saya sekolah S1 itu sudah hampir 25 tahun lebih gitu ya. Artinya bukan suatu, skala konsep dulu seperti itu. Kemudian baru kemudian direspon beberapa tahun kemudian oleh suatu provider SAP, Oracle, dan sekarang kan sudah berkembang terus ya. Nah, oleh karena itu kita memang kemudian terus mensosialisasikan seperti ERP ini, UDU ini juga. Dan ini tadi PR-nya masih banyak. Tadi saya katakan sudah ya. Tadi bagaimana SKKNI ini harus ada, karena harus standar. Jangan sampai nanti karena katakanlah dalam tanda petik quote unquote gratis, terus kemudian tahu-tahu mereka implementasi aja saya bisa gitu ya. Padahal semua itu membutuhkan juga metodologi gitu ya. Jadi harus ada standarisasi juga. Itu penting karena jangan sampai dari kasus-kasus implementasi juga banyak kemudian ya mohon maaf ada beberapa implementator yang kemudian kurang capable gitu ya karena tahu-tahunya mas pokoknya gratis saja lah gitu. Dicoba diambil duit misalkan gitu terus ditinggal. Nah, konsumennya kasihan itu ya. Kan belum selesai, belum gitu ya. Yang terjadi adalah ya biasanya manggil yang lain itu sebenarnya cuci piring gitu ya. Cuci yang piring yang kemarin lah kira-kira gitu. Nah, sehingga kemudian yang disalahkan adalah udunya. Ya. Sebenarnya bukan, teknologinya udunya juga salah. Dan kalau kita lihat critical success factor, mau kita pakai Oracle, pakai SAP, itu hanya faktor yang ke-13. Faktor yang pertama itu community management dan process re-engineering. Itu penting ya. Jadi mau pakai Oracle dan sebagainya bisa gagal juga yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, dan kalau Anda mungkin mahasiswa, tadi saya lihat di sini untuk supply chain itu bagus. Silakan aja pakai ya UDU itu tersebut. Supply chain memang cocok. Kalau kita hanya bicara konsep ke supply chain itu saya pikir kurang membumi. Kalau dengan ada UDU itu sangat bisa orang bisa transaksi dan ini pengalaman di Pancasila seperti itu. Orang itu jadi ngerti, paham. Karena kalau ngajarin teori itu disimpan di short term memory itu paling mahasiswa setelah kuliah lupa. Tapi kalau udah praktek gitu dia akan ingat terus. Ya. Itu dari saya itu aja. Makasih Pak Gama. Baik, baik. Mungkin sudah menjawab ya Mbak Lona? Iya, sudah Pak. Ya, sudah ya. Mungkin sebagai pelengkap ya bahwa memang betul ya introduksi dari ERP sistem sebagai bagian ya dari media digitalisasi UMKM itu memang harus mendapat support dari semua kalangan ya, termasuk dari kalangan akademisi. Nah, oleh karena itu kami di sini sekarang memfasilitasi itu ya, bahkan kami dengan laboratorium ERP ya, ERP Center yang kami miliki di Universitas Pancasila, kita melakukan proses pendidikan ERP ini. Ya, bahkan sekarang kita arahkan ke pelatihan dan sudah juga berjalan sertifikasi dari skema analis ERP ya. Itu merupakan bagian dari introduksi ya dan juga sosialisasi dari ERP sistem ini. Dan kita harapkan juga nanti penelitian dari para mahasiswa, para dosen juga bisa mengambil objek penelitiannya di UMKM atau IKM ya, industri kecil dan menengah. Dan mudah-mudahan ke depan tadi rate
UMKM yang go digital ya dari 13% bisa beranjak naik ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan Mbak Luna. Selanjutnya kita ke penanya di kolom chat, tadi sudah masuk di list saya, dari Bapak Hengki Onggowarsito. Pertanyaannya adalah, biasanya UKM yang sedang tumbuh dan mengalami masalah dengan transaksi yang tinggi mempunyai keinginan untuk adopsi ERP. Namun selalu ada pertanyaan, apakah ada jaminannya nanti data dan proses bisnis mereka tetap aman, security ya, tetap aman dari kompetitor mereka. Sementara itu bagi UKM yang masih baru, perlu diyakinkan bahwa best practice dari UKM di industri yang sama bisa bermanfaat bagi mereka. Bagaimana mengkomunikasikan ini baik bagi UKM yang baru maupun yang sudah sukses? Mungkin lebih ke data security ya. Bagaimana nih? Apakah Pak Agung atau narasumber yang lain dulu menjawab? Mas Ya, Dinan silakan, atau Mas Dinan. Mas Dinan dulu ya. Lebih ke teknikal ya Pak. Oke, saya kalau yang ditanya bagaimana cara meyakinkan ini mungkin saya nggak bisa jawab nih. Saya coba jawab yang masalah data security-nya aja ya. Untuk data security Odoo itu kita bisa lihat di website-nya Odoo, itu ada page security. Mungkin saya bisa sambil buka juga. Nah, yang pasti kalau kita naruh data itu di server, mungkin baru kita perhatikan security-nya. Tapi kalau kita taruh itu di lokal kita sendiri, menurut saya itu kita nggak perlu khawatir. Mungkin maksudnya ini kalau ditaruh di server mungkin ya. Nah, pertama dia ada dua security. Pertama dari sisi aplikasi, kedua dari sisi database. Saya sambil share screen ya. Nah, di sini ada page tentang Odoo Security. Nah, ini kalau kita naruh data di Odoo Cloud atau di odoo.com atau di Odoo SH, itu dia punya security sendiri. Jadi, berarti ada 3 security. Pertama dari sisi aplikasi, kedua dari sisi database, ketiga dari sisi server. Nah, ini dari sisi server. Jadi, servernya Odoo sendiri dia punya backup atau disaster recovery. Nah, ini dari sisi availability-nya ya. Intinya datanya dia bisa diakses terus-menerus dan dia punya mekanisme backup dan disaster recovery sendiri. Kemudian dari untuk keamanan database itu dia punya database dia dedicated. Jadi dia nggak sharing database dengan customer yang lain. Terus dari password security. Nah, password itu ini yang di-encrypt sama database. Jadi ketika kita akses database, kita nggak bisa ngelihat password semua user. Jadi ketika dia store database itu langsung di-encrypt, jadi dia nggak bisa ditarik dari database. Kemudian untuk akses right ya, akses right itu kita bisa ngatur setiap user itu punya aksesnya apa aja. Nah ini yang di level aplikasi. Ya terus ada dari sistem dari sisi physical security, ini bisa dibaca semua di bagian security. Intinya sih kalau dari pengalaman saya, Odoo belum pernah ada masalah security. Jadi itu balik lagi ke infrastrukturnya, karena kemungkinan fraud itu terjadi karena misalnya user error atau user yang memberikan passwordnya ke orang lain atau dia lupa logout dari satu komputer atau dipakai man in the middle dari hackers. Nah itu baru kemungkinan yang nggak bisa dihindari. Seperti itu. Silakan Pak Agung untuk menambahkan Pak. Tidak ada ya. Jadi mungkin karena gini ya tadi ya seperti sama lah. Jadi artinya kalau tidak ada jaminan lah. Jaminan kemudian kalau secara security tidak ada jaminan 100%.
itu bahwa tidak bisa keluar, tapi mengatakan ya mungkin 19,99 lah kira-kira gitu. Jadi selama pakai miniatur di lokal seperti yang tadi aman. Bahkan server pun juga sudah aman. SOD SASS itu sudah aman. Pakai Digital Ocean pun relatif aman lah dibandingkan ya. Sekarang kita harus bandingkannya dengan pakai laptop dan sebagainya. Kalau pakai laptop itu bahkan jauh lebih nggak aman karena mereka punya SLA lah, standar level agreement. Ya. Itu tambahan dari saya saja. Terima kasih. Baik, mungkin ada tambahan dari Mas Desa tentang data security ini. Ada, silakan Mas. So far sih belum ada masalah sih terkait data security, jadi aman-aman aja. Mungkin saya mau nambahin dari bagaimana meyakinkan UKM ya untuk menggunakan ini. Pertanyaannya juga kan salah satunya lampunya mati satu apa namanya? Terkait UKM yang masih baru perlu diyakinkan bahwa best practice dari UKM ya. Pertanyaannya tadi mungkin saya bantu. Kalau dari sisi bisnis sih udah jelas harga ya paling menentukan segalanya. Kalau harganya affordable atau murah kan pasti kan kita pilih yang pakai itu. Misalnya perbandingan compare harga 100 juta sama 10 juta bisnis, kita mau pakai yang mana nih buat sistem kita? Ya pasti kita milih 10 juta dong. Nah, dengan harga tersebut murah terus sesuai dengan request kita yang awal basic, ya pasti perusahaan kita memakai kan. Nah itu jadi salah satu cara meyakinkan bagaimana UKM pakai Odoo atau sistem di dalam bisnis mereka. Ini itu sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Denan atas tambahannya. Oke, saya berikan kesempatan berikutnya untuk penanya dari Zoom ya, Zoom meeting. Silakan jika ingin menyampaikan langsung pertanyaannya, raise hand atau unmute mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Sambil nunggu ya. Pak Agung, masih ada pertanyaan dari list kolom chat ya? Oke ya, betul. Masih banyak. Betul. Ya. Silakan kalau mau. Oke, sambil nunggu yang bertanya langsung, saya bacakan lagi list pertanyaan ya. Selanjutnya yaitu dari Mbak Muri ya, dari Ibu Muri. Pertanyaannya adalah, apakah ada batasan minimal cakupan proses bisnis atau skala usaha untuk dapat mengimplementasikan Odoo? Silakan Bapak narasumber, siapa dulu yang menjawabnya? Batasan skala bisnis atau cakupan proses bisnisnya. Oke, terima kasih Mbak Muri. Pertanyaan mungkin terlalu global karena spektrum UMKM itu sangat besar ya, mikro sampai kecil menengah gitu ya. Jadi mungkin kita mau spesifik saja. Anda mau yang Anda maksud kecil itu seperti apa atau mikro seperti apa kira-kira gitu. Tentunya ya kalau misalkan ya kecil-kecil sekali lah, yang mikro itu challenging lah, itu challenging buat development untuk kita untuk bisa segitu juga. Kalau misalkan mau jualan online, nah itu akan lebih baik pakai sales dulu. Bagusnya Odoo ini tidak harus semua bisa jalan, ya. Dia modular, ya itu beda dengan ERP proprietary yang lain. Dia biasanya satu bagian langsung nyambung besar gitu. Jadi kita mau nyambungin sales dulu boleh, gitu ya. Sales sederhana dulu boleh. Biasanya memang adalah di sales dulu. Nah, sales dulu ini kan tentunya ada dua ya mungkin gitu. Ada UMKM yang ada point of sales-nya. Point of sales kalau kita beli sesuatu itu ada bagian kasirnya lah kira-kira gitu. Itu point of sales. Tapi ada juga UMKM yang nggak ada point of sales-nya, jualan langsung, kirim langsung. Nah, begitu nanti ada order barang, dia kemudian lupa, ini yang mana? Kadang-kadang kirim 2 kali, atau ketagih 2 kali, ya, atau kebayar 2 kali, dan seterusnya. Jadi itu sangat, prinsipnya modular lah. Ya, prinsipnya modular.
tergantung dari kebutuhannya lah. Itu yang paling bagus seperti itu. Ya, cuman yang kemudian akan tambah dikit ya. Dari pengalaman saya mendampingi UMKM ini, yang menarik buat saya, mereka itu adalah orang-orang yang ulet, benar-benar ulet. Ya. Dan yang menarik buat mereka, ini yang harus di tagline kita, itu di judul itu kan ada namanya sustainability. Dari pengalaman saya, misalkan contohnya gini, ada suatu teman saya, kemudian dia di pasar Kramat Jati gitu ya, terus kemudian dia usaha terus gitu, jualan buah itu bagus jalan gitu ya. Tapi terus kemudian nyetor ke bank gitu ya, udah dikasihkan, percaya aja sama karyawannya, ya percaya. 1 hari 2 hari percaya itu, tapi lama-lama terakhir itu nggak taunya apa, karyawannya tersebut itu tidak menyetorkan uang di bank. Nah ini kan fungsi rekonsel kan seperti itu ya. Akhirnya ditagih sama bank, itu satu gitu ya. Nah, terus kemudian ada kasus lagi yang lain, dia itu distributor sembako keliling. Ya, ini masalah cashless society. Nah, dia biasanya mensuplai barang-barang ke desa-desa gitu ya, sama sopir. Dan biasanya warung-warung kecil dan sebagainya itu juga nggak mau bentuknya tunai, nggak cashless gitu. Jadi dikumpulkan tuh. Terus sorenya kemudian dikumpulkan ke dia, teman saya itu. Nah, terus kemudian habis itu setahun 2 tahun berjalan dengan bagus, ya dipercaya. Tapi pada tahun ketiga itu ternyata sore-sorenya itu sopirnya nggak balik. Kenapa? Ditelepon nggak jalan. Ternyata ya larikan duitnya. Nah kira-kira gitu. Nah ini artinya apa? Ada suatu siklus dalam UMKM itu kadang-kadang mereka terus akhirnya turun lagi, tidak naik terus. Itu namanya tidak naik kelas tadi seperti itu. Kasihan. Ya, karena sesuatu tadi mestinya dia bisa naik terus. Nah, tapi biasanya UMKM kemudian gini, ya sudahlah itu kan ya resiko belajar kira-kira gitu. Nah itu terus-terusan gitu itu. Jadi UMKM itu hebat-hebat dan saya seringkali fantastis tuh. Kadang-kadang mereka itu omsetnya itu besar-besar. Fantastis ya, gede banget ya gitu. Dan kadang-kadang kita sayang juga kok nggak disiapin sistemnya gitu. Ya. Jadi saya harapkan kita bisa bersama-sama untuk menciptakan suatu sistem di mana sehingga UMKM itu bisa lebih survive, terus kemudian bisa naik kelas ya, bisa maju terus kira-kira gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke. Ada tambahan dari Mas Junan sama Mas Desa, silakan. Kalau dari saya sih, kalau kita punya bisnis, terus kita sudah mulai masuk ke fase kita mau evaluasi bisnis kita, dalam artian kita mau lihat transaksi kita ada berapa, terus kita mau lihat cost kita berapa dikeluarkan dibandingkan dengan revenue-nya, nanti kan kelihatan ada marginnya berapa. Nah, di situ kita bisa analisa sebenarnya bisnis kita tuh profitable atau enggak, terus growth-nya gimana dari bulan pertama sampai bulan sekarang seperti apa. Nah, ketika kita sudah masuk ke fase ingin menganalisa tersebut, baru kita membutuhkan ERP. Tapi kalau kita punya bisnis pribadi, kita cuman ya kalau laku jualan alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Terus tabungannya kita digabung dengan tabungan pribadi, kalaupun nggak kehitung nggak masalah, yang penting kita bisa cash-nya lancar. Ya kalau gitu kita masih belum butuh sistem. Artinya ya mungkin ada bisnis yang mereka masih fokus di fase mencari customer gitu, atau masih pivoting. Ya memang pada fase itu mereka belum butuh sistem informasi. Tapi ketika mereka sudah di fase ingin growth, ya itu baru sudah waktunya mereka menggunakan sistem informasi. Silakan Pak Gama. Ya baik, Mas Desa, apakah ada tambahan? Mungkin kapan nih mulai migrasi ke sistem ERP Odoo ini? Ketika dirasakan apakah misalnya volume transaksinya sudah sedemikian tinggi sehingga butuh otomatisasi atau bagaimana tuh, Mas Desa? Ya.
Setuju sih saya mungkin sama Mas Junan sama Pak Agung. Tergantung volumenya juga. Kemudian sama jumlah transaksinya juga. Kalau emang kecil ya mungkin belum dulu dan sesuai juga dengan budgetnya kan. Tapi kalau misalkan sudah mulai banyak dan mulai membutuhkan database yang besar, nah itu menurut saya sih sudah saatnya. Apalagi kan di sini budgetnya juga untuk itu kan based on request juga, sesuai dengan modul juga tadi. Kalau emang masih kecil ya nggak perlu pakai modul yang ribet-ribet, yang gampang aja praktiknya gimana. Duit masuk, duit keluar, income, outcome, gitu. Langsung keluar, profitnya, HPP-nya berapa, mungkin bisa pakai. Dan itu budgetnya kan rendah, nggak masalah sih. Kalau memang kalau saya kebetulan di bisnis saya ini membutuhkan database mitranya hingga sampai 85 orang. Kan nggak tahu juga ke depannya, tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, mitranya semakin banyak lagi, ya kita harus mempersiapkan dari sekarang gitu. Menurut saya mungkin sih segitu. Oke, baik. Bapak, Ibu, para peserta yang kami hormati ya, sekarang saya akan lanjutkan ke penanya yang mungkin bisa langsung bertanya di sini ya, dengan fitur raise hand. Apakah ada Bapak Ibu? Silakan. Silakan di-unmute mikrofonnya. Baik, jika tidak ada sambil menunggu ya, saya bacakan lagi pertanyaan lewat kolom chat. Dari Ibu Fitri Rahmawati ya, MSI. Beliau bertanya, apakah di masa pandemi UKM sudah diperbolehkan ekspor dalam negeri ataupun di luar negeri? Maaf, ini mungkin nanti maaf ya, saya hold dulu pertanyaan yang ini ya. Terkait dengan mungkin Pak itu mungkin pertanyaan singkatnya gini, walaupun out of topic ya, walaupun out of topic ya, tapi mungkin pertanyaan gini, mungkin apa salah satu solusi dari ekspor digital ya, baik. Ya, itu bisa pemasaran juga, digital bisa ya, Pak? juga memasarkan digital. Anda bisa buat website. Kalau dengan ada buat ada gambarnya, ada produknya, kan Anda bisa diakses all over the world ya. Jadi semua bisa diakses. Dan itu Odoo punya. Ya, di situ juga bisa Anda langsung mengintegrasikan dengan sales order, request for quotation, proposal dan sebagainya, bisa lebih cepat lagi. Dan saya yakin itu banyak. Karena memang produk-produk kita itu sangat bagus-bagus gitu. Kita nggak kalah produk kita itu sangat bagus. Nah, cuman kemudian kita harus sekarang diselaraskan dengan teknologi informasi yang sangat cepat itu. Ya mungkin kira-kira gitu. Iya. Tanggapan saya dengan Ibu tersebut. Mungkin dari Mas Jono atau Mas Desa ini tricks and tips ya untuk pemasaran digital di era pandemi ini bagi UMKM. Apakah mungkin ada insight yang bisa di-share? Silahkan. Siapa? Mau Mas Desa dulu? Boleh, silakan. Boleh. Mungkin ya sangat jelas ya di masa pandemi ini digital solusinya. Dan kalau dari perusahaan saya, misalkan contoh dari marketing ya, dari penjualan ya, selebaran, flyer, sama brosur aja tuh biayanya lebih tinggi ketimbang promo lewat online atau lewat website. Dan itu lebih efektif lewat website penjualannya, lewat Instagram, Facebook, atau sosmed yang lainnya. Ketimbang brosur-brosur ditempel-tempel, dibagi-bagiin di pinggir jalan. Biasanya itu kertasnya langsung dibuang aja gitu. Tapi kalau misalnya di website atau online, apalagi testimoni atau like-nya banyak atau komentarnya banyak, itu pasti dilihat dan produknya itu lebih cepat laku gitu. Lebih banyak komentar, dan itu salah satu solusi di masa pandemi ini justru makin digalakkan marketing lewat online. Mungkin dari saya sih itu tambahannya. Terima kasih. Ada tambahan, Mas Jonan? Dari saya mungkin sudah terjawab semua, Pak. Oke, baik. Jadi saya cukup saja. Baik ya, mungkin sedikit menginspirasi nih kepada penanya ya, Ibu Fitri, bahwa
betul ya, marketing digital ini sekarang udah menurut saya sudah sangat familiar ya. Bahkan sebagai contoh webinar kita kali ini dalam tempo 4 hari ya kita publikasikan ya, kita marketingkan gitu. Jadi dengan menggunakan digital marketing ya, dengan menggunakan media sosial saja kita bisa kalau nggak salah itu hampir 400 ya peserta dari webinar ini, tetapi kita batasi 100 dan sisanya bisa mengakses YouTube live streaming. Ya. Jadi kita manfaatkan kita semua untuk go digital ya. Baik. Apakah ada penanya yang ingin langsung lewat Zoom meeting ini? Silakan. Tadi saya melihat beberapa pelaku UMKM sudah join ya di Zoom meeting ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu saya bacakan lagi list pertanyaan dari kolom chat ya Bapak Ibu. Atau dari YouTube live streaming dulu ya. Ini ada yang masuk dari nah ini dari mahasiswa lagi atau sebentar dari Pak Tigor Gabriel dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ya, izin bertanya, apakah kesulitan dari penerapan digitalisasi bagi UMKM? Mungkin ini sudah disinggung ya sebelumnya ya. Tapi kalau mau dipertajam lagi oleh para narasumber silakan. Apakah kesulitan dari penerapan digitalisasi UMKM? Ya, saya pikir itu sudah tadi ya. Kita bahas sudah ya, sudah Pak bahas ya? bersama ya. Ya baik. Sudah. Saya pikir sudah. Kita ke pertanyaan di kolom chat dari Ibu Sarah Hanifah. Pertanyaannya adalah, untuk laporan keuangan sendiri, desain dokumen dibuat langsung dari Odoo atau bisa kita ubah desainnya? Silakan. Narasumber siapa dulu? Ya, ini mungkin ya. Oke, ini menarik. Tapi secara teknis nanti Mas Junan bisa lebih detail. Jadi Odoo ini terkustomisasi dengan baik. Jadi pastinya nanti laporan keuangan karena terintegrasi dari Odoo-nya dan bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Sesuai dengan kebutuhan kita, misalkan formatnya atau bentuknya. Cuman harus hati-hati, biasanya mereka juga ada standar, dan itu kan pusatnya di luar ya. Nah, tapi di Indonesia sudah banyak itu ya implementer yang kemudian menstandarisasi sesuai dengan format Indonesia. Jadi prinsipnya adalah kustomisasi sudah bagus lah. Silakan Mas Junan kalau detailnya. Baik. Iya, memang kita bisa di Odoo ini kita bebas mau membuat seperti apapun selama itu masih dalam konteks best practice. Nah, dalam pertanyaan ini kan masalah laporan keuangan ya. Nah, yang pasti setiap perusahaan pasti punya tipe format-format laporan keuangan yang berbeda-beda. Nah, saya mau share sedikit tentang laporan keuangan yang ada di Odoo. Nah, ini adalah contoh laporan yang ada di Odoo ya. Ini saya mengcustom laporan neraca. Ini semuanya udah dalam bahasa Indonesia. Saya bagi-bagi, ada aktiva lancar. Di sini ada rinciannya. Kemudian di bawahnya ada aktiva tetap, ada rinciannya juga. Terus ada total aktivanya. Kemudian ada kewajiban dan modal, ada utang usaha, ada utang pajak, kemudian modal, dan ada total kewajiban dan modal. Nah, ini sudah disesuaikan dengan model neraca pada umumnya. Kemudian untuk laba rugi, saya juga sudah menyesuaikan. Ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan saya sendiri. Nah, ini kita bisa lihat ada pendapatan, ada dari penjualan, totalnya berapa, kemudian ada HPP, saya bagi lagi, jadi untuk beban itu saya pisah antara HPP dengan biaya tidak langsung. Nanti dari pendapatan HPP ketemu laba kotor, kemudian ada pendapatan lain-lain, kemudian biaya tidak langsung dan rinciannya, baru terakhir ketemu EBITDA, pendapatan sebelum depresiasi dan pajak, kemudian dikurangi depresiasi pajak, baru ketemu laba bersihnya sekian. Nah, ini bisa dikonfigurasi sendiri di menu di dalam Odoo, ada namanya menu accounting report. Kita bisa bikin
neraca seperti apa, isi-isinya, komponen seperti apa, terus laba rugi isinya seperti apa. Seperti itu. Dan ini nggak cuma dua laporan itu aja, juga laporan-laporan lain seperti misalnya kayak laporan aging. Laporan aging kita bisa lihat nanti aging utang piutang kita, kemudian ada general ledger dan cash flow, itu semua bisa dibuat di Odoo. Seperti itu. Oke. Silakan Pak Gama. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ini ada satu tambahan pertanyaan lagi dari YouTube streaming. Dari mahasiswa teknik industri FTUP ya, kebetulan mahasiswa kita. Ini bagaimana cara membuat notifikasi approval pada Odoo? Mungkin Mas Junan kali ya. Ini pertanyaannya sangat ya, tapi tidak apa-apa lah. Tapi itu nanti itu materi kuliah salah satunya. Jadi saya sambilkan sebelum teknis itu gini dulu deh. Buat para mahasiswa, Odoo ini menarik. Ada 3 pilar menurut saya yang harus kita kolaborasikan ya. Satu adalah bisnis proses, ya. Itu biasanya yang berkekuatan teknik industri maupun sistem informasi, ya. Terus yang kedua tentunya komputer sendiri, ya. Itu biasanya orang teknik informatika dan sebagainya, programming dan sebagainya. Karena namanya kemudian technical. Biasanya dibagi menjadi business and technical, fungsional and technical. Nah, satu lagi yang menarik, saya nggak tahu, saya selalu mengajak para akademi itu adalah orang akuntansi. Ini menarik, karena ujung-ujungnya adalah akuntansi. Nah, biasanya akuntansi ini pendekatannya, perlu saya sampaikan, biasanya yang dipakai sekarang accurate dan sebagainya itu bukan ERP. Itu sistem informasi akuntansi. Basicnya adalah akuntansi. Nah, ERP itu lebih terintegrasi. Nah, ini biasanya membutuhkan waktu tertentu, periode tertentu untuk belajar. Nah, tiga-tiganya ada ini. Nah, harus ada 3. Biasanya tahu dari industri, tahu bisnis proses gitu ya, tapi detailnya dia nggak tahu gitu ya, cara technicalnya. Tapi orang komputernya kadang-kadang nggak tahu bisnis proses, tahu-tahu di programming aja, di coding aja semua. Akhirnya nggak standar juga. Ya, akuntansi tahunya cuma create jurnal sebagainya, tapi dapatnya dari mana, prosesnya seperti apa, itu ada kurang. Nah, ini mungkin 3-tiganya itu perlu disinkronisasi, ya. Nah, pertanyaan tadi termasuk technical tadi, tapi pada prinsipnya Anda dari pengalaman saya mengajarin, saya sudah cukup mengajarin Oracle, SAP dan kemudian ini UI-nya, user interface-nya Odoo itu sangat bagus. Ada yang pernah satu universitas itu dulu pakai Oracle, terus kemudian ya karena trouble dan sebagainya, belajarnya juga lama, menghadapi trialnya juga lama gitu ya. Itu sehingga tidak bisa berjalan dengan baik, terus kemudian kita ganti Odoo senang. Banyak yang pakai, kemudian Navision itu juga sekarang pakai, itu juga senang. Sekalian saya nambahin, tadi ada pertanyaan dari Bu siapa ya, sekalian ada yang nyambung di sini. Ada Bu Nova ya dari Unkris tadi ya. Jadi perlu saya sampaikan, kita komitmen untuk menjembatani Pancasila itu dengan akademis, dengan praktisi. Oleh karena itu, saya di ERP Center bersama dosen-dosen teknik industri, Pak Gama dan seterusnya, itu adalah membuat lab ini. Dan ini adalah ketiga kali ya. Kita harapkan setahun sekali. Ya, setahun sekali itu ada. Dulu 3 tahun yang lalu sudah ada, tahun kemarin. Waktu itu malah seminar offline. Ya langsung onsite. Nah, kebetulan kan sekarang pandemi kita jalankan. Dan saya berharap juga komunitas Odoo banyak juga nanti akan berbagi bisa ke seperti ini sehingga kita bisa langsung bisa bertemu ya. Training-training juga kita mengadakan ya. Silakan aja mungkin datang di Pancasila ya, bisa menghubungi Pak Gama dan seterusnya. Bisa juga di yang di lain tempat juga ada. Ya. Silakan aja juga banyaklah kira-kira gitu. Jadi mana yang lebih cocok buat Anda semuanya? Intinya adalah kita bisa berkolaborasi, bersinergi. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Mungkin tadi yang technical
masalahnya yang teknikal tadi gimana, Mas Jonan? Membuat notifikasi approval seperti apa itu ya? Notifikasi itu yang pasti custom sih kalau di Odoo sih, karena beberapa dokumen ada yang ada approval-nya, tapi kalau kita mau lebih dari itu harus di custom. Nah, itu nanti kalau custom urusannya panjang lagi Pak kalau dibahas di sini. Gitu ya. Jadi solusinya customisasi ya, customisasi. Kemudian termasuk di dalam itu ya, develop dari modulnya gitu ya. Iya, kita kan custom beda kita nggak bikin modul baru, jadi kita custom dari modul yang udah ada. Misalnya di Odoo kan sudah ada purchase order. Nah, purchase order itu kita mau ada approval yang bertingkat. Nah, itu kita custom dari modul yang udah ada di Odoo. Itu kira-kira persyaratannya atau requirement untuk bisa mendevelop customize apa? Apakah harus bisa bahasa Python misalnya gitu? Iya, kalau custom dia harus Python aja. JavaScript enggak, karena dia pakai framework. Jadi kita cukup menguasai Python-nya aja, kita tinggal panggil bahasa-bahasa framework-nya aja. Nah, itu source code-nya sudah tersedia di versi komunitas ya, sudah ada ya? Sudah ada. Oke, baik. Baik, jadi untuk penanya tadi Thomas ya, dan juga teman-teman mahasiswa dari manapun Anda berasal, jika ingin mengcustomize atau mendevelop modul Odoo ya, Anda perlu menguasai dulu bahasa pemrograman Python. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Muhsin ya. Apakah ada training ERP Odoo? Kemudian jika ada di mana dan berapa biayanya? Wah, ini bisa sekalian promosi nih untuk Arkana ya. Mungkin ke Mas Jonan, silakan. Iya, mungkin kalau boleh saya share screen yang ada di website Arkana aja ya. Oke, boleh. Jadi, nah, di website Arkana, arkana.co.id itu nanti ada page training. Ini kelas yang dibuka di Arkana itu ada 2 kelas. Pertama adalah yang technical, yang tadi untuk mendevelop custom atau untuk mendevelop modul atau mengcustom bis proses yang ada. Yang kedua adalah kelas fungsional. Nah, kelas fungsional ini fokusnya untuk how to use Odoo dan how to implement Odoo. Jadi untuk user Odoo atau untuk implementer Odoo. Nah, di sini ada harganya juga dan kita biasanya buka tiap bulan. Kedua kelasnya kita buka tiap bulan. Yang training ini udah sampai batch 18, yang fungsional sudah sampai batch 7. Jadi silakan apabila ada yang tertarik untuk mengikuti kelas dari Arkana bisa langsung bertanya di WhatsApp yang ada di website-nya. Gitu. Ya, mungkin saya catatan aja ya, jadi supaya nggak promosi langsung ke Arkana gitu. Tapi Arkana salah satunya juga Arkana gitu. Anda juga bisa cari yang di tempat lain juga ada, kira-kira gitu. Biar nanti juga nyambung. Ke Udemy juga ada, gitu ya. Ke YouTube juga ada. Ya, cuman YouTube ya tentunya YouTube free ya, tapi nggak terstruktur ya. Kira-kira itu yang mau saya sampaikan tadi. Tentunya ada yang Arkana tadi itu sangat bagus juga, gitu ya. Ya masih banyak ya. Kan nanti ada googling aja di googling cukup banyak untuk ininya. Iya ya, jadi untuk para UMKM juga mungkin kalau dari sisi affordability-nya jika memang memerlukan yang gratisannya gitu ya, pasti banyak jalannya lah ya. When there is a will, there is a way gitu. Dan ya betul. Dan kemudian yang jadi menarik adalah langsung bisa dipraktekkan kan. Betul. Kalau di proprietary kan kita harus download dan berbayar dulu dan sebagainya. Ini kan langsung bisa dipraktekkan. Dan untuk install yang proprietary itu nggak gampang karena dia bisa seharian tuh biasanya installnya. Nah ini tuh cepat sekali dan web based itu ya, web based. Betul. Gitu ya. Ya silakan aja Anda pilih sesuai dengan kebutuhannya user kebutuhannya gimana. Baik. Oke, saya berikan kesempatan lagi kepada para peserta Zoom meeting ini. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Silakan di-unmute mikrofonnya.
Saya lihat dari list itu banyak ya pelaku UMKM. Banyak. Nanti saya lihat dari kita kan juga share kemarin itu yang luar biasa juga dari apa? Tadi saya lihat dari Amen, dari kemudian dari UMKM ada Bu Regita tadi. Ya, itu senior-senior UMKM semua itu, ekspor dan sebagainya. Jadi selamat datang juga. Jadi kita sharing lah, kita bisa saling bersinergi lah. Ya, dan memang ini kalau di UMKM sendiri memang sangat besar juga ya. Sebenarnya mereka juga bisa saling mengisi lah kira-kira gitu. Ya, ini tadi ada pertanyaan tuh ya, ada tolong di-share Telegram komunitas UDU ya. Mungkin Pak Mas Junan bisa share itu. Jadi apa sih namanya linknya itu bisa link di situ. Saya kebetulan nggak ini ada yang tanya. Saya itu ya kirim di chat ya linknya. Nah, chat aja tuh. Boleh ya. Mas. Ini ada sekitar berapa Mas Junan? 2.300 ya, 2.300. Iya, 2.300. 2.300 itu. Wah, itu mulai dari master semua sampai kemudian ada yang baru nyoba, mahasiswa, user juga ada gitu ya. Campur di situlah. Ya, ini silakan nanti di-share di situ juga. Nah, untuk informasi juga ini menarik ya. Juga di UDU Pusat sedang ada ini kan Mas Junan, ada apa itu? UDU Experience. Jadi UDU Pusat itu sedang ada konferensi internasional. Nanti pertengahan Tanggal 31 September. 31 September ya? Ya. 31 September ya. Jadi itu terbuka kalau dan menariknya dengan konsep apa? Kita bisa pakai Zoom juga ya kalau nggak keliru ya? Ya, mungkin bisa juga. Ini menarik lagi ada pertanyaan langsung aja itu mungkin dari di mana, Mas Pak Zoom? Di chatnya itu Zoom dari baik. Oke, dari Pak ini Healthy Prasetyo ya Pak ya? Ya. Oke, saya bacakan dulu pertanyaan dari Bapak Healthy Prasetyo MT. Saya ingin menanyakan apakah sistem ODO ini beresiko terhadap hacker atau pencurian data? Ya, mungkin terkait dengan pertanyaan yang awal atau yang kedua tadi ya. Silakan para narasumber. Tentang keamanan data ya. Ya, untuk data ini sebenarnya kembali ke di mana kita menyimpan servernya. Sebagai contoh, misalnya data kemarin sempat ada isu data KTP di KTP orang Indonesia kecolongan kan. Nah itu kecolongannya itu karena mereka hacker itu ngambil dari servernya langsung. Nah makanya server itu menjadi krusial sehingga itu mencegah dari pencurian data yang langsung ke server. Nah, pemilihan server ini kan kembali ke user masing-masing. Mau dia simpan servernya dia di komputer rumah dia sendiri, kalau dia nggak mau diakses sama orang lain itu lebih aman. Tapi kan nggak bisa di-share penggunaan ODU-nya dengan user yang lain. Atau dia pakai di server, di provider server, misalnya di Indonesia ada kayak misalnya Cloudkilat atau ada Biznet. Nah, itu kan preferensi dari masing-masing orang. Atau ditaruh di luar negeri, misalnya di DigitalOcean tadi Pak Agung udah sebut. Atau di AWS, atau di Google Cloud. Semua itu adalah opsi-opsi untuk menyimpan data. Nah, balik lagi, semua data itu, semua server itu, mereka punya mekanisme security masing-masing, dan itu yang harus kita evaluasi. Yang sampai kita menaruh di server yang ternyata, contohnya mereka sharing. Jadi, kayak tadi udah bilang, kalau kita naruh data di odoo.com, itu kan server punya Odoo, dia bilang dia nggak sharing datanya dengan user lain gitu. Dia nggak sharing tadi dia bilang OS-nya ya. OS-nya dia nggak sharing dengan user lain. Nah itu lebih menambah keamanan dari datanya. Nah mungkin yang kita bahas dari sisi aplikasi ya. Nah dari sisi aplikasi itu Odoo kan dia punya mekanisme login. Nah login itu menggunakan password. Untuk kita bisa masuk itu, kita dikasih access right, sehingga satu user nggak bisa mengakses data yang ada di user lain. Jadi dari sisi aplikasi, itu sudah dijaga dari access right, kemudian dari sisi database, data password itu di-encrypt oleh database PostgreSQL-nya, dan
Di luar dari itu ya kembali ke security dari PostgreSQL itu sendiri. Kemudian dari sisi server yang tadi saya sampaikan di awal. Oke. Baik, tadi mohon maaf saya memanggil Bapak ya. Tadi penanya, maaf Ibu Helty Prasetyo, mohon maaf. Apakah sudah menjawab Ibu? Kalau mau ditambahkan mungkin silakan. Terima kasih Pak. Ya. Halo ya, terima kasih Pak. Ya. Silakan Ibu. Karena kan gini, saya khawatirnya begini, ketika kita menggunakan Odoo memang betul, kan nanti mungkin dikasih user dengan passwordnya tersendiri gitu kan. Tetapi ada kekhawatiran saya, karena sekarang ini sangat banyak hacker-hacker yang misalnya nih contoh ya menghacker informasi data, misalnya nih, ada SMS misalnya bantuan dana, katanya lah yang dari mana-mana itu kan gitu. Jadi saya khawatir misalnya nih kita punya database customer misalnya. Nah, kemudian itu bisa dihacker dan itu nanti jadi disalahgunakan gitu. Itu yang saya khawatirkan gitu, Pak. Apakah Odoo itu seperti itu gitu kan? Mana tahu kan itu kan termasuk nanti Odoo ini kan ada data-data customer kan berarti nantinya ya. Betul. Betul sekali. Itu. Karena saya lihat kayak contoh nih ya, misalnya teman-teman saya banyak mengeluh dia pernah mengambil pinjaman ke sebuah bank gitu kan. Nah, saya tidak tahu apakah bank itu membocorkan semua informasi data si customer tadi sehingga dia banyak sekali dapat SMS bantuan dana lah dari koperasi lah dari mana-mana gitu loh Pak. Itu yang saya tanyakan gitu loh Pak. Bagaimana cara mengatasinya seandainya terjadi, karena kan saya bukan tidak percaya pada Odoo-nya, sama seperti si customer tadi, teman saya tidak percaya pada banknya, tapi sepertinya ada kecurian data gitu, sehingga dia sangat banyak dapat SMS ya, dari nomor-nomor yang tidak dikenal gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Helty. Ya, ini menarik Pak. Menariknya gini, mungkin saya sedikit. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi, masalah awareness atau kesadaran para security ini juga menjadi salah satu topik tersendiri di teknologi informasi. Ya, jadi ini ada ilmunya sendiri lah, ada ilmunya sendiri. Mulai dari memberikan kesadaran, gitu ya. Nah, kemudian cara misalkan apa itu OTP, apa itu PIN, kan kadang-kadang sekarang aja nggak usah Odoo lah misalkan gitu ya. Ada beberapa kasus itu yang penipuan karena ngaku-ngaku OTP-nya langsung dibagi. Toh itu bukan ini Pak, ini bukan Pak, tanggal lahir, nggak apa-apa dibagi, akhirnya terjadi penipuan seperti itu banyak juga. Nah, ini memang bagian dari perkembangan teknologi informasi yang harus kita selesaikan bersama. Ya, teknologi secara umum, informasi, makanya tadi saya sampaikan, ERP ini jauh lebih aman dibandingkan kalau Anda nanti suatu saat orang UKM hanya bisnis di levelnya e-business maupun e-commerce. E-commerce masih agak lebih bagus, artinya lebih satu tingkat. Ya, e-commerce itu kan etalasenya gitu ya. Ya, apalagi saya dalam satu penelitian itu menarik gitu ya. Ketika saya dalam satu Indonesia itu saya tarik, saya itu ternyata memang e-business itu sudah sampai pelosok-pelosok suatu daerah mana Cilimus atau mana itu sampai Irian dan sebagainya. Saya kaget juga. Tapi selalu kalau saya baca grup-grupnya itu selalu ada penipuan tadi. Oh, jangan beli di sini, kemarin dia nipu lari dan sebagainya. Nah, itu yang buat saya itu kasihan. Dan pasti dimanfaatkan hal-hal itu. Nah, kemudian harus tersistemasikan dengan baik. Ya. Nah, tentunya kalau yang tadi, ya perangkatnya banyak ya. Nanti perangkatnya banyak itu ada bagian Menkominfo-nya juga, ada peraturannya juga, ada harganya juga, kalau perbankannya OJK dan sebagainya. Ya, itu kan harus dilakukan bersama. Tentunya Odoo adalah bagian dari itu secara teknis seperti yang disampaikan Mas Junan tadi, ya aman, tapi bukan berarti 100% tidak ada. Ada satu pameo dalam satu pameo bahwa kalau kita koneksi internet apa yang paling aman? Tidak terhubung, itu aja.
Ya, jadi itu malah menarik itu. Jadi Iya, Pak. kalau kita nggak terhubung itu malah paling aman. Ya. Tapi kan nggak mungkin juga gitu ya. Nah, ya kita agar bisa selesai sesama. Secara teknis seperti yang disampaikan sama Mas Junan tadi. Atau mungkin bisa di-share ya Mas Junan atau mungkin narasumber yang lain, apakah sejauh ini ya, so far, apakah sudah ada kejadian kasus misalnya server dari Odoo dari sebuah perusahaan gitu itu bocor gitu atau misalnya bisa dihack, apakah pernah nggak ada kasus seperti itu? Saya belum pernah dengar sih, Pak. Belum ada ya. Belum pernah. Ya. Karena gini, sebetulnya gini, masalah kebocoran data itu kan tergantung kepada siapa kita memberikan data kita. Kalau tadi kasusnya Ibu Healthy tadi kan berarti karyawan temannya dia ngasih data ke pinjaman bank kan. Nah, berarti yang punya data itu adalah si bank itu. Bank itu dia bisa menjual datanya nasabah dia ke siapa saja, dia bisa dijual tuh data itu. Nah, kalau Odoo itu karena dia open source, itu yang kelebihan dari Odoo dibandingkan software-software lain yang nggak open source. Jadi kita bisa lihat sendiri di source code-nya Odoo ada nggak kelakuan-kelakuan dari Odoo yang dia men-share informasi usernya dia ke servernya Odoo. Nah, itu nggak ada. Jadi kita bisa memastikan, ya atau semua orang lah, komunitas kontributor Odoo pasti bisa memastikan, atau siapapun yang bisa membaca codingan Odoo, bahwa nggak ada tanda-tanda Odoo memainkan data dari usernya. Dan kalau udah ada kejadian seperti itu, pasti itu sudah ramai dari lama seperti itu. Oke. Baik. Sudah menjawab nggak Ibu Healthy? Ya, sudah menjawab. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Ibu Healthy. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari para peserta Zoom meeting? Silakan, jika ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu 10 menit lagi ya, kurang lebih. Pak Gama, mungkin bisa di-sharing tentang SKKN ini atau lab lab Pancasila gitu ya, mungkin ada gambar-gambarnya paling tidak lebih. Ada nggak, Pak? Baik, Pak. Sebentar. Supaya menunjukkan gambaran-gambaran lah. Sama SKKNI kita misalkan seperti itu. Ini kan juga harus kita sampaikan supaya mereka semua itu bisa bersinergi mengambil peran. Ya. Baik, saya coba ya share screen ya. Waktu ada Bu Nurli, mau share screen ya Bu Nurli? Oke, saya coba share screen di sini. Ya, baik Bapak Ibu, di sini saya coba share sedikit ya, sambil menunggu penanya berikutnya. Jadi di Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Pancasila, kita sekarang mengembangkan ERP Center ya, ERP Center yang sementara ini lebih banyak memang, sebentar. Boleh di-mute dulu Bapak Ibu yang. Nah, ini ya beberapa gambar di sini saya share. Jadi kita implementasi ERP ya, Odoo ini kita untuk level dari mulai retail ya, retailer, kemudian ada wholesaler dan distributor ya atau supplier. Jadi kita ingin melihat proses bisnis yang terjadi di ketiga pemain ya di dalam bisnis atau industri itu. Ini contoh retailernya ya yang kita tampilkan di sini di foto. Jadi kita menggunakan tadi yang Pak Agung sudah sampaikan, menggunakan produk-produk barang bekas ya. Di sini kita integrasikan dengan berbagai fasilitas. Ini ada timnya ya, ada mahasiswa yang jadi asisten. Ya. Mohon maaf ini saya campur gambarnya. Nah ini contohnya. Di sini ada nanti yang sudah tergambar. Maaf, dengan komputer, printer, dan juga barcode scanner ya. Sebentar saya coba cari gambarnya. Jadi di sini kita melatih ya para mahasiswa untuk belajar bagaimana
memahami proses bisnis ya di ketiga pemain tadi ya, dari retailer, kemudian supplier dan juga distributor. Sebentar. Baik, kemudian di sini saya juga ingin sharing tentang sertifikasi kompetensi ya yang kita miliki. Jadi laboratorium kita sudah sekaligus menjadi tempat uji kompetensi. Tempat uji kompetensi SKKNI-nya sudah itu Pak ya? Sudah resmi dari pemerintah Pak ya? Betul, sudah. Resmi itu Mas. Resmi. Saya penyusunnya itu. Udah resmi saya penyusunnya. Cuman yang tadi yang jadi masalah, ya PR-nya itu baru 4 tahun yang lalu. Artinya buku sudah 4 tahun yang lalu. Ya, jadi dari dulu saya juga mensosialisasikan terus karena ini karena mau nggak mau SKKNI itu menjadi bagian hal standar resmi itu. Dan pada waktu itu ya 4 tahun yang lalu. Itu dari Dikti Pak ya? Kumpulkan. Bukan, kalau SKKNI dari Kementerian Tenaga Kerja ya. Ya, semua SKKNI itu dari kementerian. Kalau dari Dikti itu KKNI. Nah sekarang kita jadi KKNI itu menyesuaikan SKKNI dari Kementerian Tenaga Kerja gitu Mas. Jadi untuk kompetensinya itu yang membuat Kementerian Tenaga Kerja, kemudian dunia pendidikan nih dia merumuskan, membuat formulanya dalam bentuk KKNI. Jadi kita KKNI, kurikulum segala macam itu harus menyesuaikan dengan SKKNI dari dunia industri ya. Nah, di sini skema sertifikasi kompetensi yang sudah kita kembangkan memang baru 1 dan kita juga belum paham ya Pak Agung, apakah ini baru yang pertama ya di Indonesia. Tetapi kalau saya cek googling di internet belum ada ya. Iya, ini baru pertama sih sebetulnya. Baru pertama ya. Cari nggak ada. Ya. Tapi ini umum ya, sistem informasi ERP-nya umum kan ya, bukan ODU ya? Umum ya. Gini, yang namanya SKKNI itu selalu ada namanya minimum standar. Jadi memang perlu pakai ODU. Kita udah cakupkan gitu. Dan nggak perlu pakai Oracle atau SAP. Dan memang seperti itu namanya. Kan nggak bisa nanti SKKNI harus pakai Oracle. Wah, nanti jualan Oracle nanti kan. Iya, betul. Kemudian untuk SAP kasihan bagi yang lain. Jadi SKKNI ini benar standar. Nah, sehingga di situ mau pakai apa aja boleh. Nah, dalam ini kita pakai di Pancasila itu pakai UDU. Gitu. Oke. Itu berarti modelnya kita ada pelatihannya dulu baru sertifikasi atau langsung sertifikasi itu Pak? Wah, itu panjang, ada ininya. Jadi atau harus kuliah di UP dulu? Oh enggak, kalau itu enggak. Mungkin salah saya. Tadi beberapa ada pelatihannya juga. Tergantung mau jadi peserta atau mau jadi providernya. Kalau jadi peserta ya mungkin di situ ada, nanti bisa dihubungi Pak Gama gitu ya. Ada proses-prosesnya. Tapi secara umum semua juga bisa menjalankan ini. Karena semua bisa itu maksudnya ada prosedur-prosedur yang dilakukan. Oke, terus saya penasaran keuntungan dengan memiliki sertifikasi SKKNI di bidang ini itu apa Pak ya? Maksudnya ketika masuk ke instansi pemerintah, apakah ini menjadi salah satu syarat gitu? Yang jadi masalah kan gini ya. Kenapa saya ada standar kompetensi di dunia? Ya. Ini bukan hanya di ERP aja. Semua harus terbukti termetodologi dengan baik bahwa sesuatu itu lulus, kira-kira gitu. Nah, di dunia juga seperti itu. Ada beberapa kasus ya. Ada suatu, katakan waktu itu koki, ya koki pinter dia masak gitu ya. Suatu saat dikirim ke luar negeri, bekerja di luar negeri. Waktu itu ke Meksiko. Kemudian kan ditanya, udah lulus semua gitu kan? Anda koki, iya. Apa yang menyebutkan Anda koki? Loh, saya bisa. Loh, bisa itu bukan berarti Anda diakui oleh negara gitu. Nah, sehingga disitulah kemudian perlunya SKKNI tersebut. Ada modul-modul standarnya, apa yang dilakukan, ada item kompetensi dan sebagainya.
Nah, itu namanya kemudian nama BNSP. Ya, itu minimal requirement yang ada. Nah, nanti kemudian ada proses nanti ujian. Ujian pun bisa juga. Ada namanya ujian langsung, ada pass recognition juga ada. Artinya bagi orang-orang yang sudah ahli gitu ya, itu ya pasti ujian ikut, tapi dia hanya menyampaikan portofolionya. Gitu. Dan Oke, itu namanya ini kayaknya dari kita perlu juga nih. Mungkin nanti saya tanya-tanya ke Pak Gama ya untuk masalah ini ya. Betul, untuk sementara ini memang skema Ah. sertifikasi analis ERP kita ini memang ditujukan kepada mahasiswa karena status dari LSP kita ini masih LSP tingkat 1 ya Mas Junan. Jadi persyaratan itu si asesinya yang diujinya itu adalah dari mahasiswa. Ya, sedangkan nanti kita akan kembangkan nih kerjasama ya, mungkin bisa jadi dengan pihak ketiga yang sudah merupakan LSP tingkat 3 supaya skema sertifikasi analis ERP ini bisa diujikan ya kepada peserta dari umum, bukan hanya mahasiswa, ya termasuk dari industri dan sebagainya. Mungkin ke depan kita akan kembangkan kerjasamanya seperti itu, Mas Dinan. Tapi intinya adalah bahwa untuk dari pihak akademisi sendiri, dari kampus, dari Universitas Pancasila, kita sudah mengarah ke sana ya. Bahkan dari sisi kurikulum di teknik industri, kita sudah memasukkan beberapa mata kuliah yang mendukung kompetensi. Di sini ada 13 unit kompetensi ya, itu sebetulnya sudah masuk di dalam mata kuliah, misalnya analisis perancangan sistem informasi, kemudian sistem ERP, ada praktikum ERP, ada juga mata kuliah PETI namanya, perancangan teknik industri. Jadi dari proses pendidikan sebetulnya sudah memenuhi ya untuk bisa si mahasiswa ini menjadi kompeten sebagai seorang analis ERP. Meskipun memang di beberapa sisi kita harus perbaiki ya. Nah, kita juga nanti ke depan akan mengadakan pelatihan. Seandainya dari mahasiswa itu ada yang kurang siap untuk diuji kompetensinya, karena sertifikasi itu sebetulnya pilihan ya. Mereka setelah mengikuti perkuliahan, apakah mereka mau mengambil sertifikasinya atau tidak. Karena itu nanti kebutuhannya untuk di industri ya, kalau mereka misalnya melamar, apakah employer itu akan melihat itu sebagai salah satu keunggulan atau advantage ya, makanya mereka kemudian bisa mengajukan uji kompetensi dan mendapatkan sertifikasi. Nah, jika mereka merasa kurang siap nih untuk diuji, nanti kita akan siapkan dulu pelatihannya gitu ya, untuk mengupgrade sehingga mereka bisa di level kebutuhan kompetennya gitu ya. Nah, ini nanti model ini bisa kita bawa ke industri dengan LSP 3-nya nanti yang bisa menguji asesi dari kalangan umum ya, non mahasiswa. Mungkin seperti itu Mas Junan dan Bapak Ibu peserta webinar. Ya. Pak, saya boleh izin duluan Pak. Soalnya udah azan di sini. Oke, baik. Mungkin sekalian aja ya Mas Junan, karena juga pertanyaan saya lihat tidak ada lagi. Karena sudah waktu zuhur ya, sudah masuk. Jadi mungkin dari saya sebagai moderator, saya sudah mungkin sudah waktunya serahkan kepada MC ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian atas segala kekurangan jika ada dari kami sebagai moderator, dan kita semangat terus kerjasama ke depan ya. Semoga UMKM bisa lebih go digital ya, dan bisa berkembang, bisa survive, bisa scale up ya ke depannya. Baik, terima kasih untuk para narasumber, Bapak Agung Triminanto, Mas Junan, dan juga Mas Desa. Terima kasih semuanya. Juga sama-sama, terima kasih peserta webinar. Acara saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.